Assalamualaikum saudara-saudari Tuan dan Puan serta sobat beriman. Mari kita dengarkan dan pahami arti dari kenali dirimu sebelum kenal Tuhanmu. Salah satu ungkapan yang sangat masyhur di kalangan praktisi tasawuf Islam dari dahulu hingga sekarang adalah man arafa nafsahu arafa rabbahu. Artinya, barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Kata-kata itu sangat masyhur di kalangan para penempuh jalan penyucian jiwa. Meski begitu, tidak semua orang meyakini kata-kata tersebut adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian bersikeras bahwa itu bukan hadits, sebagian lagi mengatakan hadits itu doif, bahkan palsu. Walau jarang terdapat di kitab-kitab hadis Sunni, namun hadis ini, dengan teks yang sama, bisa kita dapatkan di kitab Misbah Syariah dari cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ja'far As-Shadiq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kata-kata agung tersebut kepada sahabat Ali radhiyallahu anha dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, yang memperolehnya dari jalur kakeknya, Ali radhiyallahu anha. Lisan agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kalimat itu pada sahabat Ali radhiyallahu anha, yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai gerbang dari ilmu-ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Tuan dan Puan yang dirahmati Allah, mari kita bahas tentang apa maksud dari presisi kalimat tersebut, seperti apa mengenal diri itu, dan bagaimana bisa dengan mengenal diri sendiri lalu menjadi mengenal Rabb. Apakah diri ini adalah Rabb? Apakah ini terkait dengan panteisme, menyatunya wujud Tuhan dan wujud manusia? Mari kita perhatikan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Man arafa nafsahu, siapa yang arif akan nafasnya, jiwanya, sebenarnya bukan sekadar mengenal, tapi arif akan jiwanya. Arif kurang lebih bermakna, sangat memahami, paham dengan sebenar-benarnya, sedangkan dalam fakat arafa rabbahu, kata fakat, berarti, maka pastilah, atau sudah barang tentu, ada kadar kepastian yang tercakup di sana, jauh lebih pasti derajatnya dari sekedar akan fakat arafa rabbahu, berarti, maka pastilah akan arif tentang Rabbnya. Siapa yang arif akan jiwanya, maka pastilah akan arif tentang Rabbnya. Begitu kira-kira maknanya. Apa maksudnya? Sekarang mari kita pelajari diri kita yang sejati dahulu. Diri kita yang sejati sesungguhnya bukan diri kita yang bisa dibedah dengan pisau bedah atau dengan berbagai teori psikologi kepribadian oleh para psikolog. Diri kita yang ini, yang jasadnya kita gunakan dalam interaksi, dalam bekerja, dalam berhubungan sosial dengan orang lain, sesungguhnya merupakan bentukan dari lingkungan, orang tua, pemikiran, norma, tren, atau paradigma yang ada di zaman kita masing-masing. Dengan kata lain, diri kita yang ini adalah hasil bentukan dari dinamika lingkungan luar yang berinteraksi dengan aspek jasadi dan aspek psikis kita. Paduan komposisi dari semua itulah yang membentuk diri kita yang jasadi. Diri kita yang ini, meski unik, adalah diri yang semu. Ini bukan diri kita yang sesungguhnya, sebenarnya. Sementara, yang dimaksud dan dipanggil Allah sebagai diri pada manusia, sejatinya adalah yang Dia sebut sebagai nafas atau roh dalam Al-Quran. Nafas, dalam bahasa kita, adalah jiwa. Nafaslah, jamak, anfus, jiwa-jiwa, yang dipanggil dan disumpah Allah untuk mempersaksikan bahwa Allah adalah Rabb-Nya. Keterangan ini dapat diartikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf 7:172 yang artinya, dan ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, sungguh kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak ingat terhadap ini. Nafas kita sudah ada bahkan sebelum alam semesta ada. Ia juga yang terus akan melanjutkan hidup di alam barzak dan alam-alam berikutnya setelah kelak jasad kita dengan pikiran, hafalan dan semua gagasan yang menyertainya, dan semua dinamika psikis yang terkait dengannya, akan mati, lenyap, hancur terurai menjadi tanah. Itulah sebabnya, akan sangat berbahaya jika kita memahami agama hanya berupa hafalan dalil dan konsep di kepala,
namun tidak terpahami secara mengakar hingga ke jiwa. Seiring dengan hancurnya otak kita, maka semua konsep di dalamnya pun akan lenyap, sementara jiwa kita melanjutkan perjalanannya dengan tidak membawa apa-apa. Nafas sendiri berbeda dengan hawa nafas, atau yang biasa kita sebut hawa nafsu. Sebagaimana namanya, hawa nafsu adalah hawa dari nafas, hanya sekadar hawa keinginan dari jiwa. Hawa nafsu sesungguhnya adalah nafas yang palsu, karena keinginan-keinginannya sama-sama berasal dari dalam diri kita, sehingga kehendak hawa nafsu tidak mudah dibedakan dari kehendak jiwa. Jadi, diri kita yang sejati bukanlah jasad dengan segala dinamika psikis maupun psikologisnya. Diri kita yang sejati adalah nafas, jiwa, yang ada dalam diri kita masing-masing. Jiwa, namun bukan sembarang jiwa. Jiwa yang dimaksud sebagai diri manusia yang sejati adalah jiwa yang sudah terbebas dari dominasi hawa nafsunya, dari ikatan keduniawian, maupun dari daya-daya syahwati jasadnya. Nafas yang telah terbebas dari perbudakan syahwat dan hawa nafsunya inilah yang disebut nafas yang tenang. Nafas yang tenang ini dalam Al-Quran disebut sebagai nafas al-mutmainah. Sebagaimana permukaan air yang telah tenang, pada kondisi nafsi yang telah tenang inilah ia bisa melihat kembali pengetahuan tentang siapa dirinya, untuk apa dia diciptakan dan apa tugasnya. Semua pengetahuan yang pernah Allah tanamkan kepadanya, pun akan terbuka kembali dan tampak dengan jelas baginya. Nafaslah yang dahulu mempersaksikan diri kepada Allah, berbicara dengannya dan menerima seluruh pengetahuan untuk menunjang tugas-tugas penciptaan yang harus kita laksanakan di dunia. Sedangkan diri kita yang jasad termasuk dengan segala dinamika fisik, psikis, dan psikologisnya, sesungguhnya hanya kendaraan bagi sang jiwa untuk melaksanakan perannya di alam fisik ini. Diri kita yang ini usianya terbatas. Kelak, ia akan hancur menjadi tanah. Secerdas-cerdasnya dan seindah-indahnya jasad seseorang, pada hakikat itu hanya seperti kecerdasan dan keindahan seekor kuda jika dibanding kecerdasan dan keindahan jiwa, sang pengendaranya. Kecerdasan dan keindahan jiwa sesungguhnya jutaan kali lipat dibanding jasadnya, jika saja jiwa berhasil membebaskan diri dari perbudakan hawa nafsu dan syahwatnya, dan berhasil membuka kembali ilmu-ilmu ilahiyah yang Allah tanamkan dalam dadanya. Nafas inilah yang harus kita kenali dengan searif-arifnya, karena di tataran nafaslah Allah menanam bibit pengetahuan agung tentang siapa kita sebenarnya, untuk fungsi apa kita diciptakannya, dan bagaimana memperoleh segala prasarana untuk menjalankan tugas penciptaan itu, bukan di jasad, bukan di otak, tapi di tataran nafas. Tentu, langkah awal untuk mengenal jiwa adalah dengan membebaskannya dulu dari waham, dari timbunan dosa, dari kungkungan sifat-sifat jasadi maupun dominasi syahwat dan hawa nafsu atas jiwa kita, dan metodenya adalah dengan bertorikoh. Dalam bahasa agama, langkah ini disebut sebagai memulai perjalanan taubat, perjalanan kembali kepada Allah Ta'ala. Taubat berasal dari kata ta'aba, yang artinya kembali. Sementara, alih-alih arif akan jiwanya sendiri, sebagian besar manusia bukan saja belum mengenal jiwanya. Mereka bahkan belum bisa membedakan hawa nafsu dengan jiwanya sendiri, karena jiwanya sangat jauh terkubur dalam dosa dan sifat-sifat kejasadiahannya sendiri. Maka dari itu Dr. Buya Syekh Salman Daim membuka dan membimbing untuk kita sama-sama bertorikoh. Tujuannya adalah biar terhubung jiwa atau rohani untuk kembali kepada Sang Pencipta. Jiwanya sudah terlalu lemah karena tertimbun dosa-dosa membuatnya lumpuh, buta dan tuli, sehingga tak kuasa lagi untuk mengambil alih kendali atas kendaraannya sendiri, jasadnya. Pada umumnya, manusia sudah tidak lagi mampu membedakan mana suara hati nurani, mana kehendak hawa nafsu, mana keinginan syahwat, mana bisikan setan maupun mana kehendak jiwa, semua terdengar sama saja di hatinya. Tuan dan puan yang dirahmati Allah, sekarang mari kita bahas tentang tujuan penciptaan manusia. Terkait dengan tujuan penciptaan manusia, kita biasanya selalu merujuk pada ayat berikut yang artinya, "Dan tidaklah aku telah menciptakan jin dan manusia, kecuali untuk mengabdi kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat, 51-56. Hanya sayangnya, kata "ya'bud" di sana biasanya hanya diterjemahkan sebagai "untuk beribadah", dalam pengertian untuk melakukan sholat, puasa, zakat, haji dan semacamnya. Tujuan penciptaan kita seakan-akan hanya untuk melakukan ibadah ritual formal. Dengan memahami makna kata "ya'bud",
hanya seperti ini, maka pada akhirnya tujuan hidup manusia dipahami hanya sebatas untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dalam rangka seleksi untuk memasuki surga atau neraka saja. Padahal, kata ya'bud di sana berasal dari kata abid, kata benda yang bermakna hamba, budak, atau seorang abdi. Ya'bud, kata kerja, bermakna menjadikan diri sebagai hamba, atau tepatnya adalah mengabdi. Itulah tujuan penciptaan kita, untuk melaksanakan sebuah pengabdian, bukan sekadar untuk beribadah. Mengabdi, dalam tataran pengertian yang paling luar dan paling sederhana, bagi umat Rasulullah Muhammad SAW adalah melakukan apa saja yang diperintahkan dalam koridor syariat yang dibawa oleh beliau. Kita melakukan salat, puasa, zakat dan semacamnya, kita beribadah. Namun, dalam tataran yang lebih dalam, yang dimaksud ya'bud, mengabdi, di sini bukan semata-mata sekadar ritual ibadah formal. Mengabdi, sebagaimana apa yang dilakukan seorang abid, adalah melaksanakan perintah tuannya, dan kebaktian yang tertinggi seorang abid pada tuannya, adalah menjalankan perannya untuk tuannya. Sesuai dengan hal terbaik yang mampu dilakukannya, seorang hamba akan mempersembahkan kemampuan dan karyanya yang terbaik untuk tuannya, atau tepatnya, melakukan hal terbaik yang bisa dilakukannya atas nama tuannya. Inilah inti dari menjadi seorang hamba, melaksanakan sebuah pengabdian untuk tuannya. Masing-masing manusia mempunyai sebuah fungsi spesifik, sebuah peran yang harus dilakukannya atas nama Allah, yang menjadi alasan penciptaannya. Dengan kata lain, untuk tugas itulah seorang manusia diciptakan. Dan, jika ia berhasil menemukan tugasnya itu, yang pengetahuan tentang ini ada dalam jiwanya, maka ia akan menjadi yang terbaik dalam bidang tugasnya tersebut. Tugas tersebut, atau amal tersebut, atau tepatnya pelaksanaan pengabdian tersebut, akan Allah mudahkan baginya. Dari Imran radhiyallahu, saya bertanya, "Ya Rasulullah, apa dasarnya amal orang yang beramal?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tiap-tiap diri dimudahkan mengerjakan sebagaimana dia telah diciptakan untuk amal itu." HR Bukhari. "Ya Rasulullah, apakah gunanya amal orang-orang yang beramal?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tiap-tiap diri bekerja sesuai dengan untuk apa dia diciptakan, atau menurut apa yang dimudahkan kepadanya." HR Bukhari. "Dan tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu." An-Nahl 16:69. Tiap-tiap diri, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, spesifik setiap orang, dengan mengetahui fungsi spesifik kita masing-masing, maka kita mulai melaksanakan ibadah, pengabdian, yang paling hakiki, yang sesungguhnya, yang sesuai dengan fungsi kita diciptakan. Sebagai contoh, salatnya seekor burung ada di dalam bentuk membuka sayapnya ketika ia terbang, dan salatnya seekor ikan ada di dalam kondisi saat ia berenang di dalam air. Masing-masing kita pun memiliki cara pengabdian yang spesifik. Jika kita berhasil menemukan fungsi untuk apa kita diciptakannya, tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya bertasbih kepada Allah siapapun yang ada di petala langit dan bumi, dan burung dengan mengembangkan sayapnya, sungguh setiap sesuatu mengetahui cara salatnya dan cara tasbihnya masing-masing, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. An-Nur 24:41. Inilah pengabdian hakiki seorang hamba pada Rabb-nya, melaksanakan pengabdian dengan cara menjalankan fungsi spesifik diri kita, sesuai dengan untuk apa kita diciptakannya sejak awal. Fungsi diri yang spesifik inilah yang disebut dengan misi hidup, atau tugas kelahiran. Kebaktian tertinggi seorang abid adalah dengan menggunakan kemampuan terbaik yang dimilikinya, melaksanakan tujuan penciptaannya dengan segala perangkat yang telah diletakkan Allah dalam jiwanya, untuk menjalankan peran khususnya atas nama Allah Ta'ala. Ia menyampaikan hazanah Rabb-nya bagi alam semestanya. Inilah fungsi hakikinya sebagai manusia, menjadi perpanjangan tangan Allah, untuk memakmurkan alam semestanya sendiri. Inilah makna sesungguhnya dari kata khalifah, pemakmur, bukan semata-mata penguasa. Arif akan nafas, sesungguhnya sama artinya dengan memahami alasan penciptaan kita dan amal tertinggi kita, untuk tugas dan peran apa kita diciptakan. Arif terhadap nafas sama dengan memahami sepenuhnya misi hidup kita dan melaksanakannya. Jadi, itulah makna, man arafa nafsahu, siapa yang arif akan nafasnya, pada dasarnya sama artinya dengan, siapa yang memahami tujuan penciptaannya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani tentang kearifan seorang mukmin. Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan,
Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan-jalan, beliau bertemu dengan seorang sahabat Ansar bernama Haritsah al-Ansari radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Bagaimana keadaanmu pagi ini, ya Haritsah?" Haritsah menjawab, "Pagi ini hamba telah menjadi mukmin yang hak, mukmin hakan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Pikirkanlah dulu apa-apa yang akan engkau katakan, sebab segala sesuatu ada hakikat. Fa inna likulli syai'in hakikatan, lalu apa hakikat yang Allah tampakkan sebagai bukti dari keimananmu itu? Fama hakikatu imanika?" Jawabnya, "Jiwa hamba sudah lepas dari dunia. Hamba berjaga di malam hari untuk beribadah, dan hamba kehausan di siang hari karena berpuasa, dan sekarang hamba melihat arsy Rabb hamba dengan nyata, dan sekarang hamba melihat para ahli surga saling mengunjungi, dan hamba melihat para ahli neraka menjerit-jerit di dalamnya." Dan berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Engkau telah arif, arafta, ya Haritsah, maka jagalah keadaanmu itu." Tabrani. Lalu apa hubungan arif akan nafas dengan arif akan Rabb? Makna, Rabb tidak otomatis sama dengan kata Allah. Sedikit berbeda dengan makna Allah sebagai ilah, sembahan, tempat penghambaan. Makna Rabb adalah pangkat, peran Allah Ta'ala dalam memelihara, menjaga, memberi rizki, melindungi, memakmurkan, seluruh semesta alam-alam. Pendek kata, Rabb adalah sebutan bagi Allah dalam fungsi rububiyahnya. Arif akan Rabb adalah arif akan peran Allah Ta'ala dalam menghadapkan wajahnya pada makhluk. Ketika seorang hamba telah menemukan tujuan penciptaan dirinya, lalu melaksanakan hal terbaik yang bisa dilakukannya sebagai sebuah pengabdian kepada Allah dan atas nama Allah, maka pada hakikat ia sedang menolong Allah dengan hal terbaik yang bisa ia lakukan. Dan barang siapa yang menolong Allah, maka Allah pun pasti akan menolongnya pula. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad 47:7. Apa pertolongan Allah yang terbesar pada seorang hamba? Yaitu dengan senantiasa memberi petunjuk pada si hamba tanpa henti-hentinya, baik diminta ataupun tidak. Dengan demikian, si hamba menjadi termasuk ke dalam golongan orang-orang al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya. Merekalah al-muflihun. Quran Surat Al-Baqarah 2:5. Petunjuk yang tiada henti-hentinya ini adalah untuk mengukuhkan si hamba tetap dalam sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Dengan demikian, si hamba memperoleh apa yang selalu diminta dalam setiap rakaat salatnya. Hanya kepadamu kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, tunjukilah kami ke sirat al-mustaqim, jalan mereka yang kepadanya engkau anugerahkan nikmat, bukan jalannya mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah 1:5-7. Setelah si hamba kukuh menapaki sirat al-mustaqimnya, maka barulah ia akan mengenal Rabb-nya, karena sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, inilah makna kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu." Barang siapa yang berhasil memahami tujuan penciptaannya, yang pengetahuan itu tersimpan dalam nafasnya, maka ia akan Allah tetapkan di dalam sirat al-mustaqimnya, sehingga ia akan mengenal Rabb-nya sejak di dunia ini. Karena Rabb ada di atas sirat al-mustaqim.